Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Terimalah votum pada hari ini yang diambil dari Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian ini. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bersyukur jika pada hari ini kita masih bisa beribadah di tengah kondisi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Dan pada hari ini Tuhan sudah mengundang kita untuk memuji dan memuliakan namanya. Marilah kita datang ke hadirat-Nya dengan mengangkat pujian, kunyanyi haleluya. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih kalau Tuhan pada hari ini masih boleh mengizinkan kami untuk beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan ibadah kami pada hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Gloria Patri. Bagi Bapa, Anak, dan Roh
dipersilakan untuk duduk. Dosa seringkali membuat hidup kita kelam. Namun, Tuhan hadir memberikan kasih-Nya dan menebus kita dari belenggu dosa, sehingga kita layak di hadapan-Nya. Mari sebelum kita berdoa, kita mengangkat pujian dalam lautan yang kelam. Diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus dan Maha Pengampun, karena firman Tuhan berjanji dalam Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengakui dosa kita dan Tuhan pasti mengampuni kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Barang siapa mengakui dosa kami, maka kami akan mendapatkan pengampunan kasih sayang dari Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, pada saat ini kami mengakui segala dosa kami. Pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau mengampuni segala dosa kami. Dan sungguh kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Dan kami berjanji untuk hidup terus, berjuang untuk melakukan apa yang benar dan kudus dan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon dan kami bersyukur. Amin.
Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita dengar petunjuk hidup baru yang diambil dari Mazmur pasal yang keempat ayat kelima. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hendaklah kita hidup sesuai kehendak-Nya dan yakinlah bahwa perubahan ajaib pasti terjadi dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian Perubahan Ajaib dalam Hidupku, PPK nomor 117 bagian depan. Kita akan melakukan bacaan bertanggapan yang diambil dari Roma pasal yang kelima ayat 1-6. Ayat yang pertama akan saya bacakan dan ayat yang kedua Bapak Ibu Saudari sekalian dan ayat yang keenam kita baca bersama-sama. Roma pasal kelima ayat 1-6. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat 6 bersama-sama. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Kita sudah ditebus oleh Tuhan dan hidup kita yang sekarang hendaknya kita persembahkan kepada Tuhan untuk dipakai bagi kemuliaan-Nya. Mari bersama kita angkat pujian Suka-Sukamu Tuhan. Aku
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari dengan tegas kita mengikrarkan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan membacakan ayat mas kita yang diambil dari Galatia 5 ayat 1 sebanyak 2 kali. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya Tuhan memberi telinga seperti seorang murid, membajak hati agar siap ditaburi dengan benih firman yang akan bertumbuh, berbuah lebat untuk hormat kemuliaan-Nya. Mari kita angkat pujian sampai putih rambutku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kesempatan bagi kami pada saat ini untuk membaca dan merenungkan firman-Mu.
Tolong kami Tuhan untuk memahami kebenaran ilahi-Mu dan berikan kekuatan kemampuan bagi kami. Dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk dapat melakukan kebenaran-Mu sehingga kami hidup boleh menyenangkan dan berkenan di hati Engkau. Pimpin kami dan tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan dari Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang keenam yang akan kita renungkan dengan iman yang memerdekakan. Saya akan bacakan bagi jemaat sekalian, demikianlah firman Tuhan, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan, setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat dan tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati Hari Pemuda, ya 28 Oktober Hari Pemuda, dan juga Hari Reformasi 31 Oktober. Karena itu mari kita mengingat seorang reformator Kristen yaitu Martin Luther. Seorang pemuda yang begitu taat beribadah, rajin berdoa, rajin berpuasa, bahkan kemudian menyerahkan dirinya menjadi seorang hamba Tuhan, seorang biarawan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, dia juga terus berdoa minta pengampunan dosa, tetapi dia merasa tidak tenang. Dia katakan, aku takut mati, aku takut menghadapi hukuman Allah. Aku berdosa dan aku pasti masuk neraka. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, bahkan bersama dengan orang-orang Kristen pada saat itu dia menaiki tangga gereja Santo Petrus di Roma dengan lututnya sambil berdoa, Tuhan ampuni saya. Tetapi dia tetap merasa terbelenggu. Dan dia merasa betapa dia berdosa dan dia tidak mendapatkan pengampunan. Sampai kemudian satu saat dia membaca firman Tuhan dari Roma pasal yang pertama ayat 17. Orang benar akan hidup oleh iman. Dan pada saat itulah dia merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Dia merdeka dari rasa takutnya akan kematian. Dia merdeka dari segala belenggu-belenggu yang selama ini menghimpitnya. Dia merdeka bahwa saya beriman kepada Kristus dan saya akan hidup. Saya beriman kepada Kristus dan saya pasti selamat. Imannya kepada Kristus sungguh memerdekakan dia. Dan itu yang kemudian dia perjuangkan. Yang dia beritakan dan dia ajarkan, dia mengubah, merombak kekristenan pada saat itu. Bahwa orang harus beriman kepada Kristus dan iman kepada Kristus itulah yang memberikan kemerdekaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, sekarang sudah 503 tahun sudah berlalu. Sejak Martin Luther menyuarakan kebenaran, iman kepada Kristus yang memberikan kemerdekaan, bukan perbuatan baik, bukan ritual, bukan doa, bukan puasa. Dan bagaimana pada saat ini? Adakah kita orang-orang Kristen, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian merasakan kemerdekaan di dalam Kristus? Apakah iman yang ada dalam diri kita adalah iman yang sungguh yang memberikan kemerdekaan bagi kita? Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan katakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka.
Itulah kehendak Tuhan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Mengalami kemerdekaan dari belenggu dosa, ketakutan akan kematian. Segala ajaran-ajaran yang kemudian membebani, menekan. Kita sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Iman kepada Tuhan Yesus akan memberikan kemerdekaan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Melepaskan kita dari belenggu dosa. Melepaskan kita dari hukuman Allah. Membebaskan kita, memerdekakan kita dari neraka. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, rupanya jemaat di Galatia, mereka tidak menyadari hal ini sehingga mereka melakukan hal-hal seperti orang yang belum merdeka di dalam Kristus. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan sunat. Ya. Sunat, mereka berkata dengan sunat maka mereka bisa masuk surga. Bahwa percaya Tuhan Yesus saja tidak cukup, harus ditambah sunat. Dan setiap orang yang Kristen harus kemudian ditambah sunat. Karena itu Paulus katakan sampai kemudian dia ulangi ya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan pada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, orang yang kemudian berkata percaya Tuhan Yesus saja tidak cukup, harus dengan sunat. Artinya dia lepas dari Kristus, dia di luar kasih karunia Kristus. Artinya tidak mempunyai iman yang sungguh dalam Kristus, iman yang memerdekakan dia. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, firman Tuhan katakan, ya, Kristus memerdekakan kita dan kita sungguh-sungguh merdeka. Kita punya iman pada Kristus, maka dia akan memerdekakan kita dari segala ajaran-ajaran mitos-mitos yang menghimpit kita, yang mengatakan, oh bahwa kamu harus mungkin seperti orang-orang di luar sana memelihara hari-hari tertentu. Hari yang lebih suci, bulan yang lebih suci, maka kamu akan masuk surga. Itu artinya kita masih terbelenggu. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, hanya percaya Tuhan Yesus maka kita pasti masuk surga. Jangan sampai sudah 503 tahun reformasi terjadi dan kita masih terbelenggu, hidup dalam ketakutan. Dan kita berpikir bahwa perbuatan baik kita yang membuat kita masuk surga. Kita takut, aduh nanti saya mati bagaimana. Aduh ketika saya datang ke rumah duka, melihat orang yang meninggal dunia, ketika dipaku akan dipantaikan, kemudian kita, aduh nanti bagaimana kalau saya mati, saya ikut dia. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, artinya kita belum memiliki kemerdekaan di dalam Kristus. Tapi dalam Kristus, punya iman dalam Kristus, maka kita merdeka. Tidak lagi memperhatikan hari-hari tertentu, hari-hari baru yang dianggap lebih suci. Pakaian-pakaian tertentu, makanan-makanan yang tidak boleh dimakan, tidak ada lagi. Makanan yang membuat kemudian seorang masuk surga atau tidak. Bapak Ibu Saudara-saudari dari yang kasih Tuhan, kita benar-benar merdeka. Karena itu jangan sampai kemudian kita dibelenggu dengan ajaran-ajaran nenek moyang, mitos-mitos yang kemudian membuat kita tidak merdeka. Misalnya ketika ada orang meninggal dunia, kita katakan harus pasang lilin supaya jalannya terang, supaya dia jalannya lancar. Itu artinya kita belum merdeka dalam Kristus. Kita menganggap bahwa dia selamat harus dengan lilin. Atau mungkin juga banyak orang percaya, bahkan ada orang percaya, katanya sih percaya Tuhan Yesus. Dengan bangga berkata, aku menyumbang mutiara ke rumah duka. Padahal orang Kristen menyumbang mutiara buat apa? Kalau ada orang meninggal dikasih matanya mutiara, hidungnya mutiara, telinganya mutiara. Supaya ngomongnya lancar, lihatnya terang, supaya bisa masuk surga. Bapak Ibu Saudara, itu artinya belum merdeka di dalam Kristus. Artinya belum punya iman yang sungguh di dalam Tuhan Yesus. Sehingga masih menganggap hal-hal yang demikian, mutiara, lilin bisa membantu seseorang untuk bisa masuk surga.
Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, jangan sampai kita dibelenggu dengan hal-hal yang demikian. Hanya percaya Tuhan Yesus, kita merdeka, kita bebas dari dosa, dan kita pasti masuk surga. Firman Tuhan katakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, dan hanya Kristus yang bisa memerdekakan kita. Di luar Kristus tidak ada. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah kita teguh beriman. Firman Tuhan katakan biarlah kamu teguh beriman di dalam Kristus dan jangan sampai dibelenggu dengan hal-hal yang lain. Dengan ajaran-ajaran yang kemudian membuat kita bimbang. Teguh di dalam kebenaran firman Tuhan, hanya Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekarang ini banyak ajaran-ajaran yang bisa membuat orang bingung. Tetapi saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari tidak kemudian tergiur dan bingung. Bahkan ada orang yang katanya hamba Tuhan menjual sabun mencuci dosa. Siapa yang pakai sabun ini yang sudah saya doakan dengan doa puasa, maka dosanya akan diampuni. Omong kosong Bapak Ibu Saudara-saudari. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita merdeka. Jangan sampai kita dibelenggu dengan hal-hal yang demikian. Atau mungkin orang kemudian berbondong-bondong, ya. Begitu mengagungkan minyak urapan. Oh, minyak urapan, saya mengoleskan minyak ini di mobil saya selamat. Oh, dengan minyak urapan kita selamat. Omong kosong Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Artinya kita seperti jemaat Galatia yang memakai sunat. Maka saya percaya Tuhan Yesus dan sunat, maka saya masuk surga. Seperti jimat itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan sampai kemudian kita tertarik pada hal-hal yang demikian. Melakukan ini, membeli itu, menerima itu. Supaya kita bisa selamat dan masuk surga. Hanya iman kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, apakah kita sudah beriman pada Tuhan Yesus dengan sungguh? Jika ya, maka iman itu akan memerdekakan kita. Jangan sampai kita mengikuti mitos-mitos, tayul-tayul, tata cara, aturan, ritual tertentu dan menganggap itu membawa kita ke surga. Atau mungkin kita doa, puasa, bangun tengah malam dan kita menganggap dengan doa, puasa, bangun tengah malam, mohon pengampunan Tuhan, kita masuk surga. Bahkan ada orang mati karena puasa dan berpikir saya masuk surga. Tidak Bapak Ibu Saudara-saudari. Hanya iman kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan hanya iman yang bekerja oleh kasih. Iman kepada Tuhan Yesus. Biarlah kita teguh berdiri, beriman teguh pada Tuhan Yesus dan hanya kepada Tuhan Yesus. Dan jangan sampai kita terbelenggu dengan hal-hal yang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Di tengah ketidakmampuan kami untuk menyelamatkan diri kami, ya Tuhan. Di tengah perjuangan begitu banyak manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan segala perbuatan baik. Dengan ritual-ritual, doa, puasa, bahkan menyiksa diri sendiri. Untuk dapat dimerdekakan dari dosa. Untuk bisa masuk surga. Kami bersyukur hanya karena iman kepada Tuhan Yesus. Hanya kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Kami dimerdekakan, kami selamat. Bukan karena usaha kami, bukan karena perbuatan kami. Tetapi iman kepada Tuhan Yesus yang membuat kami merdeka. Karena Tuhan tolong kami untuk tidak kemudian dibelenggu dengan ajaran-ajaran, aturan-aturan, mitos-mitos. Yang membuat kami takut. Dan kemudian kami dibelenggu dan kami tidak merdeka, tidak mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Baik memasang lilin, memasang mutiara atau tahyul-tahyul yang lain ya Tuhan. Tolong kami untuk hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Dan kami sungguh-sungguh beriman. Dan kami akan mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Berkati setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita akan doa syafaat. Kita bersyukur untuk segala berkat Tuhan bagi kita. Dan kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang sakit. Untuk saudari Lita, Tuhan terus berkati, ada kekuatan, ada pertolongan, bahkan ada mujizat Tuhan. Dia boleh mengalami kesembuhan. Juga ketika istirahat, bisa istirahat dengan nyaman, tidak mengalami rasa sakit. Berkati juga untuk saudara Andre yang dalam masa pemulihan dari kankernya, Tuhan juga
berikan kesembuhan yang sempurna. Juga untuk saudara Denny, Bapak Denny, Tuhan juga berkati sehingga ia benar-benar mengalami kesembuhan dan kesehatan. Yang akan kontrol kembali ke Jakarta, Tuhan menjaga, melindungi, dan Tuhan berkati sungguh hasil yang baik yang boleh didapatkan. Berkati juga untuk saudari Devita di dalam kesehatan ginjalnya, Tuhan berikan kepulihan dan kesembuhan yang sempurna. Berkati juga untuk Kosentai di dalam proses cuci darahnya, Tuhan berkati sehingga ia boleh sehat, ia boleh mengalami kepulihan demi kepulihan. Berkati juga jemaat Tuhan yang lain sehingga mereka boleh tetap sehat, juga yang lanjut usia, Tuhan juga berkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala berkat-Mu bagi kami, kekuatan, kesehatan, pemeliharaan-Mu yang sempurna atas umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, untuk saudari Lita, Tuhan berkati, berikan kekuatan, berikan mujizat, berikan kesembuhan, pertolongan baginya ya Tuhan. Sungguh kami mohon, Tuhan berikan belas kasihan-Mu, jamahan, mujizat-Mu bagi Lita sehingga ia boleh mengalami kebaikan demi kebaikan dan kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara Andre dalam proses pemulihannya, dia benar-benar bersih dari kanker, dia boleh sehat, Tuhan berkati. Berkati juga untuk Bapak Denny, Tuhan berkati sehingga ia sungguh-sungguh mengalami kepulihan dan kesembuhan yang sempurna. Kalau sebentar lagi kontrol ke Jakarta, Tuhan juga berkati hasil yang baik boleh didapatkan dan Tuhan juga menjaga, melindunginya. Berkati juga untuk saudari Devita, untuk ginjalnya Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, kesembuhan, pemulihan sehingga ginjalnya boleh berfungsi kembali. Kami mohon campur tangan Tuhan, berkat Tuhan sehingga ia boleh mengalami kesembuhan. Berkati juga untuk Kosentai juga yang masih terus cuci darah, Tuhan juga berkati, ia boleh sehat, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi dia, jauhkan dari segala penyakit yang lain, juga COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan yang sedang sakit, Tuhan yang menjaga, melindungi, Tuhan memberikan kesembuhan, dan berkati juga jemaat Tuhan yang lanjut usia, Tuhan berikan kekuatan kesehatan, mereka di rumah saja tetapi iman mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita juga berdoa untuk Kota Metro, biarlah Tuhan juga menjaga, melindungi khususnya dari COVID-19, masyarakat juga boleh menjaga kesehatan dengan baik. Kita juga berdoa untuk vaksin yang sudah mulai mau diproduksi, rencananya mungkin akhir November, ya Tuhan campur tangan, akhirnya bisa dipakai secara massal, dan ini boleh menjadi satu bentuk imun pada tubuh kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk kota kami, Tuhan berkati, khususnya di dalam menghadapi COVID-19 yang akhir-akhir ini mengalami lonjakan yang cukup luar biasa. Kami mohon belas kasihan Tuhan, biar ini boleh diputus penularannya. Juga masyarakat boleh menjaga protokol kesehatan. Pemerintah juga ada tindakan-tindakan nyata yang tegas untuk bisa mendisiplin masyarakat, untuk ada pengawasan di tempat-tempat, di berbagai tempat, sehingga penularan COVID-19 ini boleh dapat diredam. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang sedang mengalami sakit COVID-19 ini juga Tuhan memberikan jaman kesembuhan, kesehatan bagi mereka. Kami mohon juga pertolongan Tuhan untuk vaksin yang sedang akan diproduksi, Tuhan juga campur tangan supaya bisa diproduksi dan boleh dapat memberikan imunitas yang baik bagi kami nantinya. Berkati ya Tuhan sehingga Indonesia boleh lepas dari COVID-19 ini. Kami mohon campur tangan Tuhan, berkati Kota Metro, berkati Indonesia, berkati seluruh dunia ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Percayakan diri kita kepada Dia yang mengasihi kita, percayakan kepada Dia yang sudah memberikan kemerdekaan bagi kita, dan Ia ingin kita hidup di dalam damai sejahtera-Nya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, Engkau tahu apa yang dialami oleh umat-Mu ya Tuhan. Engkau mengerti apa yang terjadi dalam diri kami. Ketika kami mungkin begitu sulit untuk mengungkapkan segala masalah yang kami hadapi, penderitaan yang kami sedang alami dengan kata-kata ya Tuhan. Engkau tahu jeritan hati umat-Mu. Mohon belas kasihan Tuhan.
Mohon Tuhan memberikan kekuatan, mohon Tuhan memberikan jalan keluar, mohon Tuhan memberikan jamahan mujizat kesembuhan bagi mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Berkati ya Tuhan, dan berikan kekuatan bagi kami, berikan kemenangan bagi kami, supaya kami tetap teguh berdiri dalam iman kami. Dan kami boleh mengalami bagaimana hidup di dalam Engkau, ada kekuatan, damai sejahtera, dan ada kemenangan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita akhiri doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat. Petugas Kebaktian Umum 1 tanggal 1 November 2020. Liturgis Diaken Iwan Ansori. Pemusik Sinta. Singer Diaken Y. Margiono dan Betania. Termogan Diaken Revi dan William. LCD Vincent Liu. Soundman Bapak Edwin Urian. Perjamuan Kudus Diaken Hisman dan Diaken Ten Vincent. Minggu ini, 25 Oktober 2020, gereja kita memperingati Hari Pemuda Nasional. Kiranya pemuda dan pemudi Kristen dapat menjadi saksi Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemuda yang telah melayani dalam ibadah umum, baik secara online maupun di gereja. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Minggu ini adalah minggu keempat, maka persembahan dijalankan satu kali untuk kas umum. Diharapkan ketika jemaat memberikan persembahan khusus dengan amplop putih, tidak lagi mencantumkan inisial NN, tetapi menggunakan nama atau inisial yang lain, baik berupa huruf ataupun angka. Marilah kita memberi dengan sukacita dan sesuai dengan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Senin 26 Oktober 2020, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di gereja, majelis akan mengadakan rapat bulanan, mengundang segenap majelis untuk menghadirinya. Sabtu, 31 Oktober 2020, kita akan mengadakan puasa untuk mempersiapkan diri menerima perjamuan kudus. Berdoa mendukung pelayanan gereja dan negara. Doa dan buka puasa dilakukan di rumah masing-masing pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Marilah kita melakukan puasa dan doa ini, baik secara pribadi ataupun bersama keluarga. Minggu 1 November 2020, kita akan melaksanakan perjamuan kudus dalam ibadah online. Jemaat diminta mengambil paket perjamuan kudus di tata usaha gereja, atau jika perlu pengantaran dapat menghubungi Ibu Lani. Marilah kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus dengan sungguh-sungguh. Bagi setiap jemaat yang akan mengikuti ibadah di gereja, maka diharuskan mengikuti protokol kesehatan dan mendaftarkan diri setiap kali akan beribadah kepada tata usaha gereja Ibu Lani. Jika sudah mendaftar namun tidak bisa hadir, maka harus segera memberitahukannya kepada tata usaha gereja, paling lambat hari Sabtu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kuota untuk setiap kebaktian umum adalah 50 orang. Jika kuota kebaktian umum 1 sudah penuh, maka akan dialihkan ke kebaktian umum 2. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada yang berulang tahun pada tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober 2020. Ibu Sylvia Yuliansa, Oktaliana Mega Sihaloho, Immanuel Kenzuli, Mary Olivia Panjaitan, Pendeta Tomli, Guru Injil Meiping, Ibu Mariana atau Ibu Mingchen, Rebecca Violeta Pangaribuan, dan Li Elfristo Unus Iswan. Demikian warta minggu ini. Sebagai ungkapan syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan berikan, mari kita memberikan persembahan yang terbaik yang kita miliki. Dan sebagai ayat pengantar persembahan diambil dari Ulangan pasal 16 ayat 16b sampai 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mari kita angkat pujian, Ku Tahu Siapa Yang Kupercaya, PPK nomor 174 bagian depan.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada hidup kami. Sehingga kalau sampai saat ini kami masih boleh ada, sungguh itu semua hanya karena anugerah dan kasih karunia-Mu saja. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan boleh pakai persembahan ini, boleh menjadi berkat untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan pujian doksologi dan dilanjutkan doa berkat oleh hambanya Guru Injil Mapping. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah memberikan kemerdekaan sejati kepada kita. Sehingga iman kepada Dia membuat kita sungguh-sungguh merdeka. Karena itu teguhlah berdiri di dalam iman kita dan jangan sampai kita dibelenggu oleh hal-hal yang lain. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan pertolongan Allah Roh Kudus, terus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai, jemaat dimohon untuk duduk kembali. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.